Melanjutkan alur cerita Donghua Stella Transformation Season 6 versi novelnya, jangan lupa subscribe. Qin Yu tentu saja tidak keberatan melakukan itu. Pemuda bermata perak berambut perak bernama Clay Wake ini sudah memiliki kekuatan yang tak terduga. Tuannya secara alami memiliki kekuatan yang cukup untuk membuat Qin Yu menunggunya lebih lama. Selain itu, tuan pemuda bermata perak berambut perak ini telah memberinya 3 hadiah. Qin Yu masih belum memiliki kesempatan untuk berterima kasih padanya. Kakak Yu, apakah dia orang misterius yang telah memberimu 3 harta karun spiritual? Jiang Li meminta Qin Yu melalui transmisi suara pikiran. Melihat penampilan orang di depan mereka, Jiang Li teringat penampilan orang yang telah memberi Qin Yu 3 harta karun spiritual Grand Mist tingkat pertama yang telah dijelaskan Qin Yu kepadanya. Pemuda bermata perak berambut perak sedikit tersenyum ke Qin Yu. Setelah itu dia terus berdiri di sana tanpa mengatakan apapun. Penantian yang tenang, tirai gelap malam telah menutupi seluruh alam ilahi. Pada saat ini di lorong yang sepi ini hanya lentera di kejauhan yang samar-samar menerangi tempat itu dengan cahayanya yang redup. Melihat anak muda bermata perak berambut perak tampaknya tidak memiliki keinginan untuk berbicara, Qin Yu juga tidak repot-repot untuk membangkitkan percakapan dengannya. Adapun Jiang Li, dia membawa Qin Si yang tertidur dan diam-diam berdiri di samping. Wosh! Tiba-tiba angin. Angin ini sangat aneh. Agar angin muncul tanpa alasan ini menyebabkan Qin Yu menjadi khawatir. Tiba-tiba sesosok tubuh perlahan berjalan di tengah udara di kejauhan. Seperti berjalan menuruni tangga, sosok ini perlahan turun dari tengah langit selangkah demi selangkah. Setiap langkah orang ini seakan-akan menginjak denyut nadi pergerakan ruang. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Qin Yu tidak dapat melihat dengan jelas penampilan sosok di kejauhan. Bahkan dengan bantuan cahaya lampu yang redup, dia masih merasa bahwa sekeliling dari sosok ini sangat tidak jelas. Hanya setelah sosok itu selesai berjalan turun dari langit dan memasuki lorong, barulah penampilannya menjadi jelas. Tingginya hampir sama dengan Qin Yu. Hanya dia tampak lebih kokoh dari Qin Yu. Dia memancarkan sensasi seolah-olah dia besar seperti gunung namun anggun seperti angin. Kebesaran dan keanggunan dua jenis gaya berbeda muncul bersama di tubuh pria ini. Ketika pria ini mendekati Qin Yu, gerakan spasial ruang di sekitar Qin Yu dan mereka benar-benar berubah berbeda dari salah satu dunia luar. Seolah-olah ada 2 ruang yang berbeda. Bukan pembekuan spasial tapi malah mengubah pergerakan ruang. Qin Yu kewalahan karena shock. Pergerakan ruang adalah sesuatu yang bisa diubah. Qin Yu tidak pernah berani membayangkan hal seperti itu. Menguasai, pemuda bermata perak berambut perak segera membungkuk dengan sangat hormat. Pria itu dengan ringan mengangguk. Saat itulah pemuda bermata perak berambut perak itu berdiri kembali. Setelah itu dia berjalan ke arah pria itu dan berdiri tak bergerak lagi. Dia tampak seperti pengawal pribadi. Qin Yu dengan hati-hati melihat ke pria yang telah tiba. Hal pertama yang dia perhatikan adalah mata pria ini. Mata adalah jendela hati. Pada saat Qin Yu melihat mata pria ini, ia merasa jantungnya berdebar-debar ketakutan. Seolah-olah hati dan pikirannya telah ditembus oleh orang lain. Pedang. Sungguh energi pedang yang kuat. Hanya dengan tatapannya itu telah menyebabkan jiwaku gemetar ketakutan. Qin Yu sangat ketakutan. Sosok seperti itu benar-benar terlalu menakutkan. Dia telah memberi Qin Yu dorongan untuk segera membawa kerabatnya dan berlari ke New Cosmos. Saya Qin Yu, bolehkah saya tahu siapa Anda? Qin Yu bertanya dengan sopan. Pria itu berambut panjang coklat tua. Sepasang matanya tenang dan tersembunyi di kedalaman seperti jurang. Di wajahnya ada senyuman ramah. Halo Qin Yu, ini pertama kalinya kita bertemu. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya dipanggil Lin Meng, kata Lin Meng sambil tersenyum. Senior Lin Meng ini istriku Jiang Li. Ini anakku Qin Si, dia sudah tertidur. Qin Yu berkata dengan sopan.
Kekuatan Lin Meng ini terlalu menakutkan. Menghadapi sosok seperti itu Qin Yu harus memanggilnya senior. Lin Meng tersenyum ringan dan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu memanggilku senior. Jika Anda tidak keberatan Anda bisa memanggil saya saudara kedua. Kakak kedua. Qin Yu tidak mampu menahan kebingungannya. Bahkan pemuda bermata perak berambut perak yang berdiri di belakang Lin Meng memandang ke Lin Meng dengan sedikit ekspresi bingung. Mengapa dia ingin Qin Yu memanggilnya saudara kedua? Kamu hanya perlu memanggilku sebagai saudara kedua. Di masa depan Anda secara alami akan memahami mengapa. Lin Meng berkata sambil tersenyum ringan. Qin Yu tersenyum. Kakak kedua, Qin Yu sedikit membungkuk dan berkata. Di sampingnya Jiang Li juga membungkuk dan berkata, kakak kedua, haha, Lin Meng menyeringai dan tertawa. Namun meskipun Lin Meng tertawa dia masih memberikan sensasi yang sangat tidak bingung. Qin Yu, adik ipar kalian tidak perlu terlalu sopan. Ini seharusnya anak Anda bukan? Dia memang sangat menggemaskan. Oh mutiara spiritual asal api masih belum sepenuhnya dimurnikan. Lin Meng ini mengulurkan tangannya. Ketika Lin Meng mengulurkan tangannya yang lain tanpa sadar menoleh. Meskipun tangan Lin Meng tampak sangat biasa tangan itu memiliki pancaran yang berkilau dan tembus cahaya. Lin Meng dengan lembut mengusap tangan kanannya pada Qin Shi. Segera tubuh Qin Shi mulai memancarkan api. Qin Shi membuka matanya yang mengantuk. Dia menggosok matanya dan merasakan api yang dipancarkan dari tubuhnya. Tiba-tiba matanya yang terkulai terbuka. Matanya mulai bersinar. Ah, mutiara spiritual asal api telah sepenuhnya dimurnikan. Ini bagus, Qin Shi sangat terkejut. Adapun Qin Yu dan Jiang Li mereka juga sangat senang. Di saat yang sama mereka juga sangat terkejut. Dengan hanya satu pukulan tangannya dia mampu memungkinkan seseorang untuk sepenuhnya menyempurnakan harta karun spiritual nenek tingkat pertama. Kemampuan macam apa ini? Qin Yu tidak bisa memahami ini. Ini adalah sesuatu di luar kemampuan Qin Yu untuk memahami. Ayah siapa dia? Qin Shi menarik lengan Qin Yu dan menunjuk ke Lin Meng dengan jari kelingkingnya. Qin Yu segera berkata, si kecil dia adalah saudara kedua ayah yang baru saja dikenal ayah. Anda bisa memanggilnya sebagai paman kedua, paman kedua. Qin Shi membuka mulut kecilnya dan melihat ke arah Lin Meng. Segera setelah itu dia memanggil dengan cara yang sangat menggemaskan. Paman kedua, setelah mendengar ini Lin Meng segera mulai tersenyum. Paman kedua sejak saya lahir sampai sekarang ayah saya, kakek saya, dan orang-orang lainnya sudah beberapa kali memberi saya hadiah. Paman kedua saya yang lain juga telah memberi saya beberapa hadiah. Paman kedua bagaimana denganmu? Qin Shi mengucapkan kata-kata itu satu persatu. Lin Meng mulai tertawa tanpa sadar. Aku sudah memberimu hadiah. Mutiara spiritual asal api itu adalah sesuatu yang telah saya berikan kepada Anda sejak lama. Lin Meng berkata sambil tersenyum. Betulkah? Qin Shi berbalik dan melihat ayahnya. Qin Yu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Si kecil cara meminta hadiah macam apa ini? Namun mutiara spiritual asal api itu memang sesuatu yang diberikan paman kedua Lin Meng kepada Anda. Oh kalau begitu hadiah yang harus diberikan paman kedua padaku bisa jadi kurang satu. Namun dalam hal ini ayah kamu berhutang budi padaku. Kemampuan Qin Shi untuk menghitung benar-benar luar biasa. Qin Shi melihat ke Lin Meng, matanya terus berkedip. Namun dia tidak mengatakan apapun. Lin Meng tertawa, dia kemudian mengulurkan tangannya. Tombak emas muncul di tangannya. Lin Meng menyerahkan tombak emas ke Qin Shi. Si kecil tombak ini tidak bisa dianggap sebagai harta karun. Itu hanya pada tingkat yang sama dengan mutiara spiritual asal api. Saya akan memberikan ini kepada Anda sebagai mainan. Selamat bermain dengannya. Qin Yu dan Jiang Li kewalahan karena shock. Tombak acak yang dia ambil dengan santai adalah harta karun spiritual nenek tingkat pertama. Selanjutnya ia bahkan mengatakan bahwa tidak dapat dianggap sebagai harta karun dan sebagai mainan. Kata-kata ini telah menyebabkan Qin Yu tidak bisa berkata-kata.
Bahkan untuk dapat memberikan harta karun spiritual nenek kelas 1 kepada seorang anak sebagai mainan. Dari sini orang bisa menyimpulkan betapa menakutkannya Lin Meng. Qin Yu tidak perlu terlalu memikirkannya. Sebentar lagi Anda akan dapat melakukan apa yang baru saja saya lakukan. Lin Meng dengan ramah tersenyum pada Qin Yu dan berkata, teknik bela diri transformasi bintang milikmu itu, jika dibandingkan dengan teknik bela diriku itu sama sekali tidak lebih rendah. Pikiran Qin Yu bergerak cepat. Dia telah berhasil menyimpulkan banyak hal di hatinya sekarang. Kakak kedua, aku ingin bertanya, apakah kamu tahu siapa yang akan menjadi Celestial Agung yang baru dari pertempuran di Gunung Surgawi yang agung ini? Qin Yu langsung bertanya. Lin Meng tersenyum dan berkata, pertanyaan Anda agak langsung. Namun saya dapat memberi tahu Anda tentang ini dalam ketidakjelasan. Pertempuran di Gunung Surgawi yang agung ini, semua orang yang berada di Gunung Surgawi yang agung saat ini tidak akan bisa menjadi surgawi yang ditinggikan yang baru. Tidak satu pun. Bahkan Asura God King. Qin Yu segera memikirkan banyak hal dalam pikirannya. Qin Yu secara alami menebak identitas orang di depannya. Setelah semua, Qin Yu telah bertemu dengan surgawi yang tak terkekang sebelumnya. Qin Yu memiliki perasaan bahwa jika surga yang ditinggikan membandingkan dengan Lin Meng, mereka tidak bisa dibandingkan dengan dia sama sekali. Qin Yu yang terbaik bagi Anda, untuk tidak tahu terlalu banyak tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Kalau tidak, hal itu akan membosankan. Namun saya dapat memberitahu Anda ini, tidak lama dari sekarang Anda akan memiliki anak lagi. Lin Meng tersenyum ke Qin Yu dan berkata. Qin Yu dan Jiang Li terkejut, anak lain. Haha, tentu saja semakin banyak anak semakin baik. Sejujurnya saya paling mencintai anak-anak. Hanya jika kita memiliki terlalu banyak anak maka Lier harus menderita melalui kesulitan, Qin Yu berkata sambil tersenyum. Hal ini menyebabkan Lier tersipu. Kakak kedua, mari kita berhenti mengobrol di lorong ini, lebih baik kita pergi ke halaman duduk dan perlahan mengobrol satu sama lain. Bagaimana menurut Anda? Baik, Lin Meng mengangguk sambil tersenyum. Setelah itu Qin Yu, Jiang Li, Lin Meng, Clay Wek, dan Qin Si yang melompat-lompat dan sesekali bermain dengan tombak emas semuanya berjalan menuju halaman. Di dalam halaman di samping pohon kuno, Qin Yu dan Lin Meng sedang duduk berseberangan. Adapun Clay Wek bermata perak berambut perak, ia berdiri di belakang Lin Meng seperti pengawal pribadi. Clay Wek, kamu bisa kembali dulu, saya akan kembali sendiri nanti. Lin Meng berkata kepada pemuda bermata perak berambut perak di belakangnya. Pemuda bermata perak berambut perak itu segera membungkuk. Ya Tuan, pemuda bermata perak berambut perak itu bergerak sedikit dan menghilang sebelum Qin Yu. Lier, kamu bisa kembali ke kamar dengan si kecil dan istirahat. Qin Yu berkata kepada Jiang Li di sampingnya. Jiang Li menganggukkan kepalanya dengan cerdik dan masuk ke kamar bersama Qin Si. Dalam sekejap hanya Qin Yu dan Lin Meng tetap berada di halaman. Angin membelai, satu kendi anggur dan dua cangkir anggur. Qin Yu, aku sangat mengagumimu, tahukah kamu? Lin Meng mengangkat cangkir anggurnya. Ini adalah hal pertama yang dia ucapkan. Kagumi aku. Qin Yu terkejut. Saat itu kamu mendapatkan teknik bela diri transformasi bintang Lei Wei yang setengah selesai. Pada saat itu teknik bela diri transformasi bintang hanya bisa dianggap sebagai teknik bela diri kultivasi yang sangat biasa dengan sedikit kebaruan. Hanya beberapa transformasi berkelanjutan terakhir yang telah Anda buat memungkinkan teknik bela diri transformasi stellar mencapai tingkat pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Anda tanpa bantuan orang lain dapat mencapai tingkat pencapaian Anda saat ini. Saya benar-benar mengagumi Anda, karena ketika saya mencapai tingkat pencapaian Anda saat ini, saya menerima bantuan dari orang lain. Lin Meng berkata dengan senyum mengejek diri sendiri. Qin Yu melihat ke Lin Meng dengan ekspresi terkejut. Lin Meng ini tahu bahwa dia memiliki New Cosmos. Qin Yu, panggung lubang hitam milikmu itu benar-benar menakjubkan.
Anda benar-benar berhasil menghubungkan ruang dan time Anda dengan ruang Grand Mist dengan satu langkah itu. Saat aku menemukannya saat itu aku benar-benar terpana. Lin Meng mulai memuji. Saat itu saya juga pernah memahami bahwa teori tubuh manusia adalah kosmos. Hanya saja saya tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan mampu menghubungkan ruang dan time tubuh dengan ruang Grand Mist. Lagi pula sebelumnya saya belum pernah mendengar tentang keberadaan ruang Grand Mist. Anda juga tidak tahu tentang itu, namun Anda berhasil melakukannya. Sungguh menakjubkan. Itu juga bisa dianggap sebagai Anda yang beruntung. Haha, pada kenyataannya kesuksesan seorang jenius biasanya membutuhkan sedikit keberuntungan. Lin Meng berkata sambil tertawa keras. Tidak menyenangkan, benar-benar tidak menyenangkan. Itu karena menurut aturan saat ini Anda masih belum sepenuhnya berhasil. Jadi ada banyak hal yang tidak dapat saya bicarakan. Namun itu akan cepat, beberapa puluh tahun waktu sudah cukup. Wajah Lin Meng dipenuhi dengan senyuman. Hati Qin Yu tergerak, apa yang dimaksud Lin Meng dengan kata-katanya? Beberapa puluh tahun waktu cukup. Apakah maksudnya dalam beberapa puluh tahun New Cosmos saya akan selesai berkembang? Qin Yu memahami kecepatan pengembangan New Cosmos dengan sangat baik. Setelah mengobrol tentang hal-hal mengenai teknik bela diri Stellar Transformation, Qin Yu dan Lin Meng mulai berbicara santai satu sama lain. Mereka berdua mengobrol tentang semua jenis hal aneh. Mereka sangat menikmati percakapan itu. Tirai gelap malam menghilang dan cahaya siang hari tiba. Qin Yu dan Lin Meng masih duduk berseberangan di meja bundar. Kakak kedua, saya ingin bertanya mengapa kuali asal harta karun spiritual di dalam gunung surgawi yang agung mampu membentuk harta karun surgawi agung. Qin Yu telah bingung tentang masalah ini sepanjang waktu. Lin Meng tersenyum dan berkata, untuk itu kamu tidak perlu menanyakannya untuk saat ini. Dalam beberapa puluh tahun bahkan tanpa bertanya Anda akan memahami alasannya. Qin Yu tersenyum pahit. Kakak kedua, saya telah menemukan bahwa Anda tidak pernah memberi saya jawaban langsung ketika saya bertanya tentang hal-hal tentang alam ilahi. Anda selalu menjawab saya dengan teka-teki. Haha, tidak ada yang bisa saya lakukan. Itu aturan, saya harus mematuhi aturan. Lin Meng berkata sambil tersenyum. Kalau begitu bagaimana dengan nama harta karun surgawi agung yang akan muncul kali ini? Anda dapat memberitahu saya? Qin Yu bertanya. Lin Meng tersenyum tak berdaya dan berkata, baik, ini tidak dapat dianggap sebagai informasi penting. Harta karun surgawi agung yang akan datang dari keturunan gunung surgawi yang agung kali ini disebut segel dunia hidup. Segel dunia hidup. Qin Yu benar-benar tidak peduli tentang itu. Menurut aturan segel dunia hidup ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Dari ketiga bagian ini satu akan terbang keluar dari kuali asal harta karun spiritual kira-kira setiap 10 tahun. Masing-masing dari 3 bagian ini berisi sebagian dari hukum duniawi. Lin Meng berkata sambil tersenyum. Living World Seal dibagi menjadi 3 bagian. Qin Yu mengangguk di dalam hatinya. Segel dunia hidup pada awalnya adalah sesuatu yang bisa dibagi menjadi 3. Ketika segel dunia hidup terbagi menjadi 3 itu akan membentuk 3 segel yang sebanding dengan harta karun spiritual Grand Mist kelas 1. Mereka masing-masing adalah segel langit biru, segel bumi belakang, dan yang memiliki kekuatan terkuat segel semua orang. Namun menjadi celestial agung bukanlah sesuatu yang bisa dicapai hanya dengan menjadi yang terkuat. Itu tergantung pada individu, prestasi dan kebajikan. Lin Meng berkata sambil tersenyum. Prestasi dan kebajikan. Qin Yu tertegun. Menjadi surga yang mulia tergantung pada prestasi dan kebajikan seseorang. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar hal seperti itu. Dia belum pernah mendengar kata-kata prestasi dan kebajikan dari mulut Celestials Agung atau God Kings. Oh, prestasi dan kebajikan juga bisa disebut kontribusi, kata Lin Meng sambil tersenyum. Ini adalah kontribusi seseorang terhadap kosmos.
Mengenai seberapa besar kontribusinya tentu ada cara untuk menilai itu. Apa prestasi dan kebajikan? Ini bukanlah sesuatu yang Anda pikirkan. Apalagi kalian semua bahkan para celestial yang agung tidak tahu apa prestasi dan kebajikan itu. Apakah itu menyelamatkan orang lain? Bahkan jika Anda telah menyelamatkan miliaran orang Anda tidak akan memiliki sedikit pun kebajikan. Bahkan jika Anda telah membunuh jutaan orang Anda juga tidak akan kehilangan sedikit pun kebajikan. Definisi prestasi dan kebajikan bukanlah sesuatu yang bisa dipahami orang biasa. Kakak kedua, menurut apa yang Anda katakan, siapa yang akan menjadi celestial agung yang baru ditentukan oleh prestasi dan kebajikan mereka? Kalau begitu apakah pertempuran untuk itu tidak ada artinya? Qin Yu bingung. Pertempuran Gunung Surgawi yang agung untuk 3 bagian dari harta karun surgawi, jika itu tidak ada artinya untuk memulai jika surgawi agung baru ditentukan dalam bayang-bayang, lalu apakah ada gunanya bagi para dewa untuk memperjuangkannya? Tidak bermakna. Lin Meng tersenyum dan berkata, itu karena 3 bagian dari harta karun surgawi yang agung masing-masing berisi sebagian dari hukum duniawi di dalamnya. Jika seorang God King ingin mendapatkannya, bahkan jika dia tidak bisa menjadi celestial agung, pemahamannya tentang hukum duniawi akan tetap meningkat. Bahkan mungkin baginya untuk menjadi celestial agung hanya dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Namun sepanjang sejarah tidak ada satupun celestial agung yang berhasil menjadi celestial agung hanya melalui pemahaman mereka sendiri, Qin Yu menambahkan. Meski belum ada dalam sejarah bukan berarti tidak mungkin ada, Lin Meng tersenyum. Qin Yu terkejut, dia segera juga mulai tersenyum. Tepat sekali, misalnya Asura God King, dia sudah memahami time stop sekarang. Jika dia memahami pembalikan waktu melalui harta karun surgawi yang agung, maka dia secara alami akan menjadi ahli tingkat surgawi yang ditinggikan. Namun sangat sulit untuk memahami langkah terakhir ini. Baiklah kalau begitu, Lin Meng berdiri. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Ini sudah siang hari, ini juga tentang waktu bagiku untuk kembali sekarang. Lin Meng menatap Qin Yu, dia tersenyum dan berkata, saya menantikan pertemuan kita lagi dalam beberapa puluh tahun mendatang. Saat kita bertemu lagi nanti, kita akan bisa mengobrol tanpa khawatir lagi tentang aturan. Sampai jumpa lagi dalam beberapa puluh tahun. Qin Yu menjawab sambil tersenyum. Keduanya tersenyum satu sama lain. Setelah itu tubuh Lin Meng menjadi redup seperti hantu. Pada akhirnya dia langsung menghilang. Prestasi dan kebajikan. Penentuan pencapaian dan kebajikan seseorang, saya rasa itu ditentukan oleh penguasa alam ilahi kosmos. Qin Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia kemudian tidak lagi repot untuk berpikir lagi. Bagi Qin Yu, status Exalted Celestial tidak memiliki daya tarik apapun. Dengan demikian prestasi dan kebajikan bukanlah sesuatu yang berarti baginya. Jalannya seharusnya mengejar keberhasilan pengembangan New Cosmos. Harta karun spiritual tertinggi segel dunia hidup. Segel dunia hidup akan dipisahkan menjadi 3 bagian. Salah satunya adalah segel langit biru, yang lainnya adalah segel bumi belakang, dan yang terakhir adalah segel semua orang. Segel mana yang pertama kali muncul? Tatapan Qin Yu diarahkan ke barat. Pada saat yang sama energi tata ruang New Cosmosnya dengan cepat menutupi seluruh alam ilahi seperti gelombang kekerasan. Energi tata ruang New Cosmos. Qin Yu melewati Relief Sculpture Tunnel dan memasuki Exalted Celestial Mountain. Dalam sekejap itu memasuki jurang yang berisi kuali asal harta karun spiritual. Hanya energi tata ruang New Cosmos. Qin Yu tidak mampu menyentuh kuali asal harta karun spiritual. Beberapa hari kemudian 3 dewa agung Jianglan, Zuo Qiulin, dan Yi Feng memasuki Gunung Surgawi yang agung. Segera mereka mencampurkan diri dengan yang lain dan mulai menjalin hubungan baik bersahabat atau antagonis. Semua God Kings dalam kondisi menahan diri. Karena harta karun surgawi agung belum muncul, semua dewa mampu bertahan dengan sabar.
Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.